Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada senja hari ini saya sungguh bersyukur boleh membuat video ini, pesan firman Tuhan yang sangat segar ingin saya sampaikan untuk seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan dan seluruh saudaraku yang pada akhirnya bisa menyaksikan video ini. Kenapa saya katakan sangat segar? Karena tiba-tiba Roh Kudus menuntun saya untuk membuat video ini, dan firman itu tiba-tiba dinyatakan kepada saya dan spontan dari tengah-tengah ladang misi di tengah provinsi Lampung, saya membuat video ini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di awal pekan ini perjalanan saya dimulai. Hari Minggu malam saya terbang dari Batam menuju ke Jakarta, dan saya melayani di Bekasi selama 2 hari penuh, di STT, Kataros, dan juga di Lipo Cikarang. Dan setelah itu mendadak Roh Kudus larikan saya, karena dia perintahkan begitu mendadak untuk saya terbang ke Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Utara, untuk melakukan doa peperangan rohani di sana. Dan setelah dari sana selama 2 hari saya kembali ke Jakarta dari Manado, dan hampir 1 hari saya stay di Jakarta, berkumpul, berdiskusi dengan seorang abangda, anak Tuhan yang manis, merancang, membicarakan visi misi besar untuk menopang pergerakan pelayanan pemberitaan Injil, bahkan untuk bergerak maju mengembangkan holistic mission untuk menopang banyak pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah itu tadi malam jam 11.30 dengan travel saya meninggalkan Bumi Serpong Damai Tangerang menuju ke Provinsi Lampung, dan saya sampai di Lampung jam 10 pagi ini. Bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan beri. Usia hampir 50 tahun tapi terus bergerak maju. Usia hampir 50 tahun tapi tidak mengenal lelah. Usia hampir 50 tahun tapi tidak mau menyerah. Usia hampir 50 tahun tapi saya tidak pernah katakan tidak bisa, karena saya tahu ada Roh Tuhan yang menyala-nyala di dalam hati saya, dan roh itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan saudaraku adalah dari Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami yang namanya merayakan ulang tahun masih berada di ladang misi. Ulang tahun saya yang ke-40, ulang tahun yang ke-41, ulang tahun yang ke-42. Saya masih berada di ladang misi di pedalaman Rimba Belantara Jambi, untuk terus bergerak maju bersama tim misi yang saya pimpin, memberikan Injil Kerajaan, menjangkau saudara-saudara kita suku anak dalam di Rimba Belantara Jambi. Saya rasakan waktu itu, wah sayang banget ya, nggak bisa merayakan ulang tahun bersama istri dan anak-anak terkasih, tidak bisa merayakan ulang tahun bersama keluarga terkasih, tidak bisa merayakan ulang tahun bersama jemaat terkasih yang saya gembalakan. Tapi saya katakan begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan saudaraku jujur, sejak usia menginjak angka kepala 4, jadi semenjak saya menginjak usia 40 tahun, saya sudah mulai merasakan banyak perbedaan yang saya rasakan di tubuh saya. Endurance saya mulai turun. Endurance itu daya tahan tubuh saya mulai turun. Tiba-tiba bisa terasa lelah, pinggang cepat kali panas, dan banyak hal yang mulai saya rasakan penurunan sistem daya tahan tubuh saya. Setelah saya renung-renungkan, apakah saya perlu periksa? Akhirnya saya periksa ke klinik. Kolesterol saya normal, gula saya normal, bahkan pernah agak rendah waktu itu, karena saya sangat kontrol dalam hal mengkonsumsi gula. Dan yang ketiga, tensi saya normal, makanya saya terus rutin bisa donor darah. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana akhirnya saya bisa bangkit, bagaimana saya akhirnya tidak pernah menjadi lelah. Anda bisa bayangkan, setiap bulan saya akan berada di ladang misi minimal 10 hari, maksimal 12 hari, memberitakan Injil Kerajaan, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan pelayan penggembalaan, pergi bergerak maju memberikan Injil Kerajaan. Dan
tidak menyayangkan segala sesuatu yang ada pada saya korbankan segalanya, saya pertaruhkan nyawa saya pertaruhkan keuangan saya pertaruhkan semua tenaga dan segala hal yang saya miliki. Karena apa? Karena every day adalah hari yang terbaik bagi saya. Setiap hari adalah hari yang terbaik untuk saya pergi memberitakan Injil Kerajaan. Dan memang kekuatan itu saya terima baru. Bahkan ayat 30 dalam Yesaya 40, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya tidak mengalami itu. Saya tidak pernah menjadi lesu, saya tidak pernah jatuh tersandung. Sehebat apapun pergumulan saya, sehebat apapun tantangan saya dalam pergi memberitakan Injil Kerajaan. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat 31 dari Yesaya 40 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini saya alami saudaraku. Ternyata semakin saya pergi memberitakan Injil, semakin saya menyangkal diri saya, semakin saya mikul salib saya, semakin saya nekat pergi memberitakan Injil, saya selalu dapat kekuatan baru dalam segala elemen kehidupan saya. Semuanya, bahkan finansial baru. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu saya mengalami itu saya semakin gigih. Saya semakin niatkan hati saya, kalaupun saya harus mati, biarlah saya mati di ladang misi. Kalau saya harus meninggalkan dunia Portibion, saya harus meninggal di ladang misi. Kenapa? Di situ hingga detik akhir saya bisa memberitakan Injil, saya bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang diberi. Karena ingat, setiap hari adalah hari yang terbaik. Ya kan? Karena apa? Walau dagingku harus diremukkan, walau jiwaku harus dikoyakkan, aku tetap setia dan aku akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, engkau akan lelah, engkau akan letih, engkau akan lesu, engkau akan gagal, engkau akan mundur, engkau akan jatuh, engkau akan nyerah kalau engkau tidak menjaga hatimu tetap melekat dengan hatinya Tuhan, dan engkau tidak mau setia menanti-nantikan Tuhan dalam hidupmu. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita terus bergaul karib, kita terus berhubungan dekat, kita terus bersekutu, kita terus intim sampai dia berkata-kata kepada kita dan kita kerjakan apa yang dia mau dalam hidup kita, bukan yang kita mau. Jadi bukan karena usia orang itu menjadi kuat, bukan karena usia orang itu bisa bertahan, bukan karena usia orang itu bisa menjadi hebat, tapi semakin orang itu menanti-nantikan Tuhan, semakin dia dekat, melekat, mendengar Tuhan, dan dia semakin bergerak maju seperti yang Tuhan mau, maka dia akan semakin kuat, karena kekuatan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, and mereka tidak akan pernah gagal. Jadi saudaraku, yuk semakin bergaul karib dengan Tuhan, mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, 6 hari ini saya tidak pernah berhenti. Dari Batam menuju ke Bekasi, dari Bekasi menuju ke Cikarang, dari Cikarang menuju ke Cengkareng, dari Cengkareng menuju ke Air Madidi, Sulawesi Utara, dari Sulawesi Utara menuju ke Jakarta lagi, ke BSD, dan sekarang di Lampung, dan dari Lampung ke Palembang, baru kembali ke Batam. Tapi saya tidak pernah menjadi lelah, saya tidak pernah menjadi lesu. Karena apa? Saya terus menanti-nantikan Tuhan, karena kuasa Tuhan terlebih besar, mukjizat Tuhan nyata buat saya, dan saya semakin percayakan hal itu. Dan di saat saya menanti-nantikan Tuhan, saya akan terus bisa memberikan Injil Kerajaan, dan setiap orang yang mendengar akan percaya, dan mereka akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan karena satu orang yang bertobat akan membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Bayangkan jika 5 orang, bayangkan jika 10 orang, bayangkan jika 100 orang bisa kita bawa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Surga geger, bukan hanya bersorak-sorai malaikat Tuhan, tapi bersorak-sorai, dan Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan, dan lawatan besar pasti akan semakin terjadi. Mari kita terus jaga hati, kita terus jaga iman, kita terus semakin giat, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, begitu juga dengan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi yuk, buktikan imanmu dengan perbuatanmu, dan taati Tuhan. Semakin kita menang, semakin kita bisa menaklukkan dunia. Ingat 1 Yohanes 5 ayat 1-4. Ingat juga Yakobus 2 ayat 15 sampai dengan 26. Yuk, semakin giat. Terima kasih untuk saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan doa dan dana untuk pelayanan misi yang kita lakukan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terus topang kami dalam doa, dimanapun, kapanpun kami berada, untuk terus pergi memberitakan Injil Kerajaannya. Terima kasih untuk setiap saudaraku yang senantiasa menopang. Terima kasih untuk saudaraku yang setiap waktu
memberi hati untuk mendoakan kami. Terima kasih untuk setiap persembahan misi. Tuhan Yesus semakin memberkati. Bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Shalom.